selamat datang di podcast Kada Show. Hari ini kita akan ngobrol seru bareng kakak-kakak PMR tentang serba-serbi PMR seperti latihan, kegiatan, dan lain-lain. Bareng aku, Alodia Alvina. Stay terus ya. Halo semuanya. Halo. Boleh kenalan dulu nggak? Siapa aja nih yang hadir di sini dan dari kelas mana? Boleh dong. Perkenalkan, nama aku Marisa Puspitasari. Aku dari kelas 9C. Jabatan aku sebagai Wakil Ketua PMR. Perkenalkan, aku Kesya Putri dari kelas 8C. Jabatan aku jadi anggota PMR. Perkenalkan, nama aku Anggita Hana Zakia. Aku menjabat sebagai sekretaris PMR. Oke, udah berapa lama nih kalian menjabat di PMR? Kayaknya sih dari kapan ya? Kayaknya dari kelas 7. Berarti udah 3 tahun ya? Atau 2 tahun? Enggak deh, kayaknya 2 tahun lebih kayaknya ya. Oke. Nggak tahu 2 tahun kurang. Kenapa sih kalian, karena apa sih gitu kalian bisa bertahan selama itu di PMR? Kalau aku ya, kayak kalau teman-temannya misalkan seru, asik, jadi kompak, jadi ke kitanya juga asik gitu. Wah, mantep banget. Kalau kakak yang satu lagi? Di PMR tuh seru, teman-temannya pada ramah, kompak, kayak seru aja deh pokoknya. Awalnya apa sih yang bikin kalian bisa mau gitu masuk PMR? Kalau aku ya, aku dulu kan waktu pertama masuk kelas masa kayak ada perkenalan eskul, ekstrakurikuler kayak PMR. Aku tuh kayak tertarik ke PMR, terus kayak lihat kakak-kakaknya yang udah ada yang udah masuk ke PMR, kayak tertarik aja gitu. Kalau aku sih kayak menarik aja, banyak kegiatannya, terus kakak-kakaknya juga kelihatannya baik, makanya aku tertarik ikut PMR. Kalau kalian masuk PMR itu ada yang ngajak atau emang kemauan dari diri kalian sendiri? Nggak ada yang ngajak sih, kayak pengen aja sendiri. Terus kayak lihat kakak-kakaknya juga kayak seru gitu, kayak bisa saling membantu gitu kalau misalkan ada yang sakit gitu. Oh gitu. Kalau yang satu lagi kakak? Kayak gimana ya? Aku sih inisiatif sendiri, soalnya kayak seru aja gitu di PMR, jadi pengen ikutan aja. Oke, rasanya pas kalian baru masuk PMR itu gimana sih? Seru pokoknya, kayak senang gitu bisa jadi anggota PMR, apalagi kayak ibu dan bapak pembinanya itu ramah-ramah dan baik. Kalau aku sih seru, cuma suka malu-malu aja dikit, soalnya kan baru masuk. Oke, berarti ada malu-malunya sedikit ya? Pernah gak sebelum masuk kalian ragu di awal? Pernah sih, kayak sempat berapa bulan kayak pengen keluar lagi, tapi ternyata lama-lama kayak misalkan ada kegiatan, kayak aku rasa tuh kayak ya udah sih lanjutin aja, ternyata seru. Pernah sih, soalnya kan kayak malu-malu gitu, masih canggung juga, makanya jadi ragu. Cuma kalau lama-lama jadi biasa aja. Oke, kalau di PMR tuh ngapain aja sih? Kayak kegiatannya ya? Iya, kegiatannya. Kayak misalkan membahas materi. Kadang kalau misalkan ada praktek, kita praktek. Kalau di PMR tuh kayak biasanya suka bantu-bantu acara sekolah, bantu-bantu bersih-bersih kayak di luar sekolah, terus kayak bantu-bantu yang lain lah, yang kayak kalau misalkan ada acara-acara kayak sekarang kan lagi ada Liga OSIS ya. Nah, kalian kan bantu-bantu di lapangan untuk bantu mengobati yang cedera, begitu kan? Kalau lagi eskul, kalian kegiatannya gimana tuh? Kalau di dalam sekolah gitu? Kegiatannya tuh kayak paling membahas obat-obatan, kayak misalkan obat ini berfungsi untuk apa gitu. Ada gak sih materi yang paling sering kalian pelajari gitu saat ekstrak? ada kayak PP. Kalau boleh tahu PP itu apa?
pertolongan pertama. Oh, boleh diceritakan sedikit? Kayak misalkan pertolongan pertama itu misal kalau ada yang pingsan ya, habis itu kan kita bawa ke ruangan, kita buka-buka kayak alat-alat yang kayak seperti kerudung kalau misalkan perempuan, terusan sepatu, kaos kaki, habis itu dibuka sedikit kancing bajunya buat kayak menghirup udara yang kayak gak terlalu sesak. Ada gak sih materi non medis yang kalian pelajari di ekstrakurikuler seperti komunikasi atau manajemen acara? Ada, paling kita kayak mempelajari yang dasar-dasar aja, soalnya kita masih SMP. Menurut kalian ada gak sih materi yang paling susah untuk kalian pelajari dan alasannya tuh kenapa? Ada sih, kayak misalkan kayak PMR itu nggak ada yang susah, cuman kita kalau misalkan kadang kayak nggak percaya diri, jadi itu kayak belum terlalu yakin. Tapi kalau misalkan kita yang kayak udah mencoba gitu, pasti kayak bisa, tapi belum sempurna gitu, kayak karena masih kurang percaya diri. Belum sepenuhnya percaya sama diri sendiri gitu. Enggak sih, kayaknya semuanya biasa aja kalau kata aku, nggak tahu kata yang lain. Berarti mudah-mudah ya kalau kata kakak yang ini. Iya, kalau kata Oke. aku mah. Ada gak sih praktek-praktek gitu di PMR yang kalian praktek yang sulit gitu? Ada gak? Kayaknya enggak deh. Berarti prakteknya mudah-mudah ya? Iya, menurut aku. Contohnya tuh praktek apa aja sih kalau misalkan kalian lagi ekstrak? Paling bikin tandu sama praktek membalut luka. Saat kalian praktek, misalkan kayak barusan membalut luka ya, siapa sih yang jadi korban latihannya itu? Ada misalkan kayak paling nanti kata ibu pembinanya misalkan siapa yang mau jadi kayak korbannya gitu ya. Kayak abis itu misalkan satu orang udah maju ke depan, kayak di kelompok kayak kelas 7, kelas 8, jadi ada tugasnya masing-masing gitu. Ada gak sih kalian pernah praktek gitu tapi yang bikin kalian grogi? Ada sih, itu yang kalau misalkan sesak napas gitu kan kayak butuh napas buatan ya, kayak ke kitanya juga canggung kan, kayak gimana gitu. Gimana gitu? Iya. Ada sih yang bikin ragu kalau lagi ada pasien yang kejang-kejang atau yang gimana lagi gitu, itu suka ragu, suka panik. Ya jadi takut kenapa-napa ya pasiennya gitu. Iya, takut gitu. Ada gak sih momen yang menurut kalian lucu gitu saat kalian bertugas di PMR? Ada sih, kayak kan kalau misalkan upacara ya, kayak bilangnya tuh sakit kan, kalau udah dibawa misalkan ke ruangan kayak ketawa-ketawa gak jelas, kayak gitu kan, kayak iya apaan banget sih gitu kan. Jadi gimana ya, kaki kitanya juga jadi kesel, apalagi kan takut kayak ada yang acting lah, ntar teh beneran, terus gimana, bingung kan jadinya. Pernah gak sih kalian latihan gabungan sama sekolah lain? Pernah ya kayaknya ya, waktu tahun kemarin bulan September kalau nggak salah, kita latihan bersama kayak yang dinamakan itu kayak latgab ya misalnya, sama sekolah lain. Berapa sering dan acara apa itu sebenarnya? Itu paling setahun sekali, itu juga kayak acara gimana ya, jadi ngebahas materi dari dokter atau dari pusatnya. Belajar apa yang paling berkesan saat kalian gabungan? Iya kayak gitu, kayak misalkan praktek yang kayak tadi, kayak misalkan orang yang kayak tenggelam gitu di kolam renang, habis itu kita kayak mencoba cari napas buatan, kayak itu seru sih, kayak ketawa-ketawa gitu, pasti asik. Kalian ada rasa grogi gak? Kan kalian belum kenal ya sama yang gabungan itu kan dari sekolah lain ya. Nah Iya. kan kalian belum kenal sama mereka. Kalian ada rasa grogi gak sama mereka? Jujur sih kayak grogi, tapi kayak seru gitu, gimana? Di latihan itu aku dapat teman baru dan dapat ilmu baru. Kalau boleh tahu acara itu terlaksananya di mana sih? Kemarin sih kalau nggak salah di mana sih, Nak?
di radar Cibalimbing kalau nggak salah. Iya deh kayaknya ya, kayak yang tempat buat latihan TNI. Momen paling seru atau kocak saat kalian gabungan tuh apa sih? Pernah deh kalau nggak salah ya, kita waktu malam-malam kan itu kayak di pentas seni ya. Kita udah kayak siap-siap kan, udah mau nari. Terus kita udah kayak di tengah-tengah tarian itu, tiba-tiba soundnya kayak mati. Terus habis itu kayak diketawa-ketawain lah, kayak tapi seru sih jujur. Berarti kalian tampilnya ulangin lagi dari awal dong? Iya, soalnya kan Kalian pernah nggak sih ada kesalahpahaman antara anggota PMR? Kalau yang kayak gitu sih pastilah ya, kayak pernah. Ada gitu. Kalau boleh tahu apa? Penyebabnya tuh kayak jadi berbeda pendapat gitu. Kalau disuruh pilih satu momen kocak atau seru, kalian pilih apa? Pilih apa ya? Kayak paling di Latgab itu pernah ya, kayak permainan yang kayak bikin seru itu kayak lempar-lempar botol gitu. Itu seru banget. Kapan sih biasanya diadakan masa tamu anggota baru? Kayak paling 1 bulanan setelah masuk anggota PMR, itu kita pasti akan mengadakan acara masa tamu buat anggota baru PMR. Dan biasanya tuh acara atau kegiatan apa aja itu? Perkenalan materi, di situ kayak ada acara keseruan, misalkan kayak tebak-tebakan nama obat gitu. Berapa lama sih masa tamu diadakan? kayaknya kurang lebih 2 harian deh. Ada tips gak sih buat yang mau lolos saat masa tamu? Kayak lebih dalam mengenal kayak materi perobatan, misalkan ini obat apa siapa. Paling utama tuh kayak materi obatan. Oke, ngomongin cita-cita nih. Kalian cita-citanya apa nih? Kalau boleh tahu ya. Kalau aku sih kayak pengennya sih jadi bidan, kayak nggak jadi bidan, perawat deh, gak apa-apa perawat juga. Atau enggak bidan juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau kakak yang satu lagi nih, Aku juga pengen jadi dokter. berarti kalian ikut PMR karena cita-cita kalian di kesehatan juga kan masih berhubungan dengan PMR gitu ya? Iya, kalau misalkan kita ikut eskul PMR, kayak kita juga bisa mempelajari dasar-dasarnya dulu. Kok bisa sih kalian terinspirasi buat jadi bidan, perawat, dan dokter? Kalau aku sih ya kayak tertarik aja gitu, kayak jadi bidan kan kayak bisa membantu masyarakat gitu. Kayak misalkan kayak ada yang melahirkan gitu kan. Kayak pokoknya pengen deh gitu. Kayak terinspirasi aja. Buat penutup, ada nggak sih pesan-pesan kalian buat teman-teman SMP lain yang mau gabung ke PMR? Oh iya, kayak buat teman-teman yang pengen ikut anggota PMR, kayak jangan menganggap PMR itu materinya sulit-sulit. So kayak intinya jangan berpikir yang kayak yang enggak, aku pengen ikut PMR tapi kayak susah gitu. Coba aja dulu, kayak percaya diri aja dulu gitu. Padahal aslinya seseru ini ya. Iya, kayak seru pokoknya, apalagi kalau teman-temannya asik. Terus kayak misalkan ibu pembinanya kayak sefrekuensi, jadi seru deh pokoknya. Ayo buat teman-teman percaya diri deh. Pokoknya jangan ragu-ragu deh buat kalian. Kasih satu alasan kenapa teman-teman kita harus gabung ke PMR. Pokoknya kalian harus gabung ke PMR deh. Kayak misalkan nanti ada acara-acara, kita juga bisa membantu masyarakat, anggota anak-anak lain. Kayak misalkan kayak ada yang sakit atau apa deh, dan lain-lain. Terakhir nih, untuk yang mau gabung ke PMR, boleh kasih tahu nggak? Kalian biasanya ekstrakurikulernya hari apa, jam berapa, dan bagaimana? Sepulang sekolah, dan biasanya yang dibawa itu buku kayak. Baiklah,
obrolan kita hari ini sudah selesai. Dan sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak PMR yang telah berbagi cerita-cerita seru ke kita. Dan untuk kalian juga, semoga dari obrolan kita ini bisa menginspirasi untuk adik-adik yang mau ikut ekstrakurikuler PMR, ya biar lebih semangat. Jangan lupa terus ikutin episode-episode kita di podcast Kada Show.